Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Kita buka kitab kita membaca firman Tuhan. Membaca renungan di hari Minggu ini dari Injil Matius. Injil Matius pasal 27 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Injil Matius pasal 27 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada istilah yang mengatakan si Raja Tiga. Si Raja Tiga. Perkataan ini tidak hanya sekedar hikayat, cerita, dongeng, hayalan belaka seseorang yang tega sampai hati melakukan banyak kejahatan. Tetapi ini terjadi dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari yang boleh kita lihat, yang boleh kita dengar, yang boleh kita saksikan di televisi sebagai berita. Seorang ibu tega membunuh anaknya yang masih balita, tega membunuh anaknya yang masih balita. Seorang anak tega membacok kepala ayahnya hingga tewas di tempat. Seorang ibu tega untuk menjual anak, membunuh anak. Seorang anak tega memperkosa ibunya. Seorang pria tega membegal suami dan istri di tengah jalan dan memperkosa istrinya di hadapan suaminya. Seorang ayah tega memperkosa anak gadisnya hingga 7 tahun lamanya. Apa yang membuat seseorang itu sampai hati dan tega melakukan hal-hal yang bejat, hal-hal yang jahat yang sudah kita paparkan tadi? Secara iman Kristen kita boleh mengatakan ternyata roh Tuhan tidak ada padanya. Kita boleh katakan semacam itu adalah orang yang tidak memiliki iman yang teguh, iman yang kuat di dalam Tuhan. Suara Roh Kudus Tuhan tidak lagi dia dengarkan, tapi dia mendengarkan suara dunia, suara kedagingan. Tapi juga bisa dikatakan bahwa orang yang semacam itu, orang yang tegaan, si raja tega, adalah orang yang terpaksa melakukannya demi sesuatu yang ingin dia dapatkan. Dia terpaksa melakukannya dengan tidak sadar diri dan berdalih, "Aku hilang, aku tidak sadar diri." However, semua kejadian itu dikerjakan dengan sadis, dikerjakan dengan sampai hati, dikerjakan dengan teganya, disebabkan karena kejiwaan yang tergoyah, karena kejiwaan yang terganggu, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik untuk dilakukan, mana yang tidak baik untuk dilakukan. Tega atau sampai hati melakukan hal-hal buruk yang kejam, yang tidak memiliki hati nurani. Tega ingin mendapatkan bagian karena mendapatkan uang, sehingga melakukan hal-hal yang sadis, yang tega, yang sampai hati karena materi, sesuatu yang menawarkan kepuasan dari dalam kehidupannya. Si raja tega juga bisa kita lekatkan pada kepribadian Yudas Iskariot. Si raja tega juga bisa kita lekatkan seorang dari murid Yesus yang menjual, menyerahkan Yesus,
menjual gurunya. Bertahun-tahun mereka bersama, kurang lebih 3,5 tahun mereka bersama. Para murid termasuk Judas Iskariot bersama-sama dengan Yesus. Ketika Yesus menyembuhkan banyak orang, ketika Yesus melakukan banyak keajaiban dan banyak mujizat, ketika Yesus membangkitkan orang mati, dan ketika Yesus dicela, dicerca dengan pertanyaan oleh kaum Farisi, Saduki, dan imam-imam kepala, bahkan ahli Taurat, ketika Yesus mengutuk pohon ara, ketika mereka bersama-sama berdoa di Taman Getsemani, ketika mereka bersama-sama makan, tertawa bersama dengan gurunya, satu dalam suka dan duka, Yudas selalu bersama dengan Yesus. Dalam suka dan duka, mereka selalu bersama. Tetapi karena sinar cahaya uang materi yang menggiurkan pikirannya, karena dibutakan oleh kenikmatan kedagingan dan keduniawan, tega mengkhianati kenangan dan kebersamaan yang begitu erat dengan gurunya. Kenangan yang indah, kenangan yang sudah terjalin mesra baik adanya, rusak oleh karena sifat dan karakter roh mencintai uang dari segala-galanya. Haus akan uang membuat Yudas tega untuk menjual gurunya, menjual Yesus. Air susu dibalas dengan air tuba, pengajaran, kebaikan, pertolongan, kesembuhan, perhatian yang diberikan oleh Yesus kepada Yudas itu musnah setelah dibalas dengan pengkhianatan dan penjualan oleh Yudas Iskariot. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita pernah juga mengalami hal seperti itu? Apakah kita pernah mengkhianati seseorang? Atau kita bisa menjadi korban pengkhianatan yang sudah terjadi lama? Mungkin tidak sampai menjual seseorang, mungkin tidak sampai harus membunuh seseorang, tetapi mengkhianati persahabatan yang sudah terjalin lama, yang sudah terjalin baik dengan seseorang karena uang, itu bisa terjadi. Mengkhianati persahabatan bukan hanya soal percintaan atau asmara, tetapi bagaimana mengkhianati soal berbagi rasa suka dan duka. Mungkin pada saat kita baru masuk ke tempat ini, kita mendapat pertolongan dari yang sudah senior, nabi yang sudah lama di sini. Ada baju, ada sikat gigi, ada celana, ada sendalmu. Kita diberi pertolongan, kita diberi perhatian, kita diperhatikan, dibentuk menjadi pribadi yang kuat, diberi kekuatan, didoakan agar kita mampu menjalani kehidupan yang sudah semakin semeraut, pergumulan sehari-hari, diberikan solusi untuk kita boleh semakin dikuatkan. Tapi semuanya itu dilupakan ketika kita sudah menjadi orang yang tangguh, ketika kita sudah menjadi nabi yang lama, ketika kita sudah mengerti lapangan bagaimana lapas ini, kita sudah lupa, semuanya seolah-olah terhapus dari ingatan kita ketika kita tidak lagi membutuhkan pertolongan, sendal, sepatu, pakaian, dan lain sebagainya. Bahkan titipan makanan tamu yang biasanya kita terima, sebaliknya malah menyakiti, malah mengkhianati, melupakan, mempermalukan orang yang sudah membantu kita dulunya, menolong kita saat kita susah di depan banyak orang. Sama seperti Yesus, Yesus tidak mengharapkan budi dan balasan. Yesus tidak mengharapkan budi atau balasan, tapi paling tidak jangan berbuat hal yang jahat ketika kita sudah ditolong oleh Dia. Jangan hianati persahabatan, persaudaraan, kesan, kenangan, kebersamaan yang baik dari orang-orang yang sudah menolong kita. Memang penyesalan itu baik, yaitu menyesali perlakuan yang selama ini adalah jahat, ingin kembali seperti dulu. Aku menyesal, aku telah mengkhianati persahabatanku, aku telah mengkhianati kebersamaan yang indah dulu. Aku menyesal, ingin melakukan hal-hal baik karena sudah diperlakukan baik dulunya, ingin mengalami kebersamaan yang indah sama seperti dulu, tanpa ada pertikaian, tanpa ada percekcokan, tanpa ada sakit hati, tanpa ada pergumulan dalam persahabatan, saling menghina, saling menghujat satu lainnya. Tapi semuanya sudah terlambat. Pun kalau bisa dipulihkan, tidak seperti dulu lagi. Orang yang sudah pernah bersahabat, ketika persahabatan dikhianati,
maka ketika akan dimulai kembali persahabatan, maka persahabatan itu tidak mungkin sama seperti dulu lagi. Yang awalnya persahabatan, pertolongan itu diberikan secara tulus dan murni, ini menjadi persahabatan yang diwarnai dengan kehati-hatian, diwarnai dengan kecurigaan. Apakah dia akan berdiam lagi? Apakah dia akan mencoba itu lagi? Persahabatan itu tidak lagi sehat seperti dulu. Persahabatan itu tidak lagi sehat seperti dulu. Jika kita yang sudah menyesal akan perlakuan kita, yang sudah mengkhianati persahabatan, persaudaraan kita, kebersamaan kita di hari-hari yang lalu, belum tentu orang lain menerima penyesalan kita. Belum tentu orang lain menerima bagaimana kita menyesal dan mengatakan, aku menyesal, aku ingin memulihkan kembali hubungan baik kita, persahabatan kita seperti dulu. Jika persahabatan dulunya saling membenci dan saling menghujat, sekarang pun akan terjadi. Sebaliknya, jika persahabatan itu dulu saling menerima, saling memberi, kini sudah menjadi persahabatan yang penuh dengan rasa curiga. Persahabatan mulai goyah, persahabatan mulai lemah karena dirusak oleh rasa tega. Teganya kau mengkhianati persahabatan kita, tega melupakan hal-hal yang baik, tega menjatuhkan dan tega menyakiti perasaan teman. Seperti Yudas yang menyesali diri, akhirnya bunuh diri dan dia mati. Demikian pula kita orang-orang yang sudah menyesali atas perbuatan jahat kita, perbuatan kita terhadap sesama kita, tidak akan ada lagi yang percaya kepada kita. Perkataan kita tidak lagi berarti, kita tidak bisa dipercayai dan kita dianggap sudah mati. Hati-hati bermain api, bisa terbakar nanti. Hati-hati bermain hati, jika tidak digunakan dengan baik, maka suatu hari kita akan mendapatkan ancaman. Semakin berkuranglah persahabatan, kepercayaan sesama kita kepada teman kita sehari. Ingat, 30 uang perak atau 20 shikal perak ketika menjual Yusuf dalam episode tadi tidak bisa mengembalikan Yesus yang sudah divonis mati. Tidak bisa lagi Yudas merasakan kebersamaan, walaupun dia menyesali, walaupun dia sudah menyesali bahkan sampai ke bait suci, Yudas tidak bisa lagi merasakan bagaimana kebersamaan dengan Yesus dulunya sampai dia gantung diri dan mati. Pengajaran yang berharga yang boleh kita petik dari pengalaman Yudas Iskariot ini, apa yang sudah kita terima baik pada hari ini oleh sesama kita, teman kita, saudara kita, hidupi, nikmati dan syukuri. Dan jangan pernah untuk berencana mengkhianati. Nanti kita menyesal apabila kebersamaan yang sudah indah kita khianati. Uang yang banyak, harta yang berlimpah tidak akan mengembalikan kenangan yang indah yang sudah hilang. Tidak bisa mengembalikan kepercayaan, trust seseorang kepada kita sama seperti semula. Sebab uang dan harta tidak punya urusan perihal mengembalikan kebersamaan yang sudah hilang. Ayat 4 dalam perikop ini mengatakan, apa urusan kami dengan itu? Ketika engkau kembalikan uang ini, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanku sendiri. Sebab segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, keluarga kita, bisnis, rumah tangga kita, masa lalu kita, pekerjaan, lingkungan persahabatan kita, that was our business. Itu urusan kita, bukan urusan orang lain, bukan urusan Tuhan. Maka pelihara persahabatan dengan baik, jaga dan tetap setialah dalam persaudaraan. Sebanyak apapun uang kita tidak akan mampu mengembalikan persaudaraan yang sudah retak karena hilangnya kepercayaan sesama kita. Dan kita pun hanya bisa berkata, dan mungkin orang berkata kepada kita, budak demokok, aisomoni budak, aku mengenal, cukup tahu, ternyata kau beda, sampai nanti mengkhianati kebersamaan yang ada. Akan tetapi berita baik, kabar sukacita yang kita terima, Yesus menjadi pendamai rusaknya hubungan kita kepada Allah. Yesus menjadi pendamai rusaknya hubungan kita kepada sesama manusia. Dia yang terjual oleh karena pengkhianatan dan dosa-dosa kita. Dia juga yang menjadi pribadi memulihkan hubungan.
memulihkan hubungan kita kepada Allah yang telah rusak, dan memulihkan hubungan kita kepada sama kita yang sudah terjual oleh karena pengkhianatan. Jika kita mau percaya, maka hidup kita yang awalnya yang indah dulu, kebersamaan kita akan kembali terbangun jika hidup di dalam Yesus Kristus penuh dengan pengampunan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, jangan jual kepercayaan sesamamu hanya karena harta dan uang. Jangan jual kepercayaan sesamamu hanya karena harta dan uang, kenikmatan dunia, dan terlebih jangan jual iman kepercayaanmu karena jabatan, pangkat, uang, materi, dan tahta. Tapi bertahanlah pada sesuatu yang berharga. Dalam kehidupanmu, iman kita harus kita pertahankan sebagai sesuatu yang berharga, sehingga apapun dunia menyakiti kita, sesampai hati apapun sesama kita menghancurkan pengkhianatan kebersamaan kita, Yesus akan tetap setia menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya hal-hal yang baik yang sudah kami bangun dulu ini akan terjadi kembali di dalam Yesus Kristus. Ada pengampunan yang kami terima dan kami layak untuk mengampuni satu dengan lain. Jika persahabatan persaudaraan kami sudah pernah terjual oleh karena kenikmatan dunia, sehingga kami tidak sama lagi seperti dulu, akrab dan memiliki kenangan kesan yang indah dan manis. Kami percaya Tuhan, Engkau Yesus Kristus yang memulihkan hubungan kami, bahkan memulihkan hubungan kami dengan Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa dan permohonan kami. Amin. Kita bangkit berdiri. Jangan sia-siakan doa kita. Jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kita. Hiduplah dalam kesetiaan, dalam peribadahan, kesetiaan, dalam rumah tangga, kesetiaan, dalam persahabatan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan dalam kehidupan kami. Kami janjikan untuk tetap setia atas segala sesuatu yang boleh kami terima dari Tuhan, dan biarlah kami boleh menjaga persahabatan kami, persaudaraan kami jauh dari pengkhianatan,
Biarlah Roh-Mu bekerja atas hidup kami. Kami boleh mengetahui dan menyadari bahwa hidup kami adalah hidup yang harus berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, dalam kesempatan ibadah saat ini kami berdoa untuk pergumulan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, pergumulan secara internal atau eksternal. Secara khusus kami berdoa untuk HKBP Cibinong di Bogor yang mengalami kericuhan, pertikaian. Kami mohon Tuhan, Roh-Mu bekerja atas kehidupan para jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan majelis gereja, untuk Tuhan boleh mempersekutukan hati dan pikiran mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh melayani, bersuka cita di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami percaya Engkau yang memberkati hidup kami. Lapas ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, keluarga kami yang tidak bersama-sama dengan kami. Engkau yang memberkati hidup mereka. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, diberkati namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makan kami yang sempurna, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah kami terjatuh, tapi lepaskan kami dari kejahatan. Karena Allah dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kembalilah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.